Mondok dia Uni 13 tahun sekolah. Iya, mondok menurut Rabi Yahudi itu bukan berarti nggak nikah, adikku. Nah, dari mana Anda tahu? Saya tidak menuduh dia nikah ya, tapi saya juga nggak terima kalian bilang dia nggak nikah karena kalian nggak punya bukti bahwa dia nggak nikah. Lalu kalau kalian bilang saya menuduh dia menikah, itu bukan tuduhan, itu natural. Kenapa yang namanya laki-laki normalnya menikah, apalagi Rabi Yahudi? Itu adalah ide dan gagasan normal. Apakah dia laki-laki normal? Normal. Kenapa istrinya nggak terdeteksi atau keturunannya kenapa nggak terdeteksi? Jangankan istrinya, banyak yang tidak terdeteksi dalam kitab Anda. Contoh, kehidupan Maria emang terdeteksi sampai sekarang? Enggak. Bapaknya Paulus terdeteksi? Enggak. Cerita-cerita tentang kisah-kisah di kitab kalian semua terdeteksi? Tidak. Kan tidak semua ditulis dalam kitab kalian. Cuman yang lucunya, kalian memastikan dia tidak pernah menikah, tapi kalian nggak tahu kehidupannya selama 18 tahun. Ini kan artinya tuh kayak asumsi yang dipaksakan. Sementara dia adalah seorang rabi, seorang laki-laki normal. Masa kalian tidak dapat informasi 18 tahun kehidupannya lalu kalian simpulkan dia tidak pernah menikah? Kan lucu. Nah, makanya saya katakan, kalau dasar Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena beliau memiliki kekuatan 30 pria, saya sudah tanya sama Adinda, mana lebih kuat harusnya, tubuh Tuhan atau tubuh Nabi? Anda sudah jawab tubuh Tuhan. Maka dari dasar inilah saya putuskan yang lebih layak dikatakan raja seks adalah Yesus. Karena dia lebih kuat daripada Nabi Muhammad. Kecuali kalian akui dia lebih lemah daripada Nabi Muhammad. Sudah selesai diskusi kita. Ngapain lagi debat-debat kusir coba? Kalau kekuatannya ya memang lebih, cuma melakukannya ya sudah. Itu belum bisa terbukti. Itu dari iya memang saya tidak bisa buktikan kalau dia pernah berhubungan badan, tapi kan setidaknya kamu sudah akui kalau dia berhubungan badan kekuatannya lebih daripada Nabi Muhammad. Iya kan? Tuhan loh, bro. Maka dia bisa dikatakan raja SKS karena memang dia bergelar raja di atas segala raja. Segala raja loh. Termasuk raja dosa tadi. Tapi karena memang dosanya lebih banyak daripada manusia biasa. Gimana coba? Uni nggak mau menghujat loh. Ngapain Uni menghujat-hujat? Nggak boleh di Islam itu menghujat. Uni bolehnya tuh mencerahkan masyarakat, mencerdaskan masyarakat umum dan awam untuk mengerti cara dialog, untuk mengerti komparasi apple to apple, untuk mengerti membangun narasi, membangun konstruksi, mengkonstruksi cara berpikir. Begitu. Saya nggak perlu menghujat loh, karena agama ada apa ini? Masa nggak tahu? Di sini kita lagi diskusi, Pak. Bapak dari tadi ngapain? Maksa ya. Tapi kalau judulnya Mbak Uni maksa nih, Mbak Uni maksa. Keliru sih. Yang terpaksa siapa? Yang nggak ada dibikin ada itu. Loh, yang terpaksa siapa, Pak? Bapak terpaksa? Iya, maksa itu Yesus Raja Sek itu dari mana Uni dapat itu? Dari pernyataan Edis. Mana? Kalau raja seks judulnya salah karena kalau seks itu kan perilaku, melakukan. Iya, seks itu adalah melakukan. Kalau Edis kan tentang Uni kekuatan. maksa. Banyak omong. Jadi kalau melakukan itu narasinya berbeda sih. Itu kan tandaannya itu. Saya kan bertanya kalau si Wonder tadi sudah secara mana yang tidak ada dibikin ada itu? Apa yang nggak ada? Emang ada Tritunggal dalam kitabmu? Dari Matius sampai Wahyu perjanjian lama. Coba tanya dulu, ada nggak kata-kata Trinitas dalam kitabmu? Maksa yang tidak ada dijadikan ada itu mencari kesalahan. Iya udah. Ada tidak? Siapa manusia yang berkelamin bergelar raja di atas segala raja? Makanya kamu ndak berkutik di hadapan Edis. Kok nggak berkutik? Kalau nggak berkutik kenapa saya diturunin? Harusnya Edis biarkan saya di situ lah. Karena kamu kan nyerocot ngomongnya ndak karuan. Apa bedanya sama Edis? Edis juga nyerocos. Ya nggak nyambung lah. Orang Edis takut dikomparasi pas saya tanya mana yang lebih kuat, burung Tuhanmu atau burung nabiku. Dia nggak bisa jawab kok. Usia sekarang udah sampai 46 tahun belum saya dapati Yesus itu nggak ada yang nanya. Oke. Kamu tahu tidak kehidupannya seluruh ya. Kamu tahu tidak kehidupan Yesus mulai dari 0 sampai dia diangkat ke surga menurut perspektif Kristen? Kamu tahu sejarah Yesus tidak ada yang Saya tanya, apakah semua kehidupan Yesus tertulis dalam Bible? Tidak ada. Yesus tidak pernah berbuat kesalahan selama hidupnya kecuali Muhammad. Udah menghujat. Coba tunjukkan dalil Nabi Muhammad membuat kesalahan. Memang itu kenyataannya itu kan itu gimana?
Saya Ini kalau dibilang ngomong nih menghujat. gini nih, orang-orang Kristen Nah, di sini kalau Anda- ngomong nggak Anda- pakai Anda data ngomong nih, Yesus Nabi Raja Muhammad Sek. dikatain Ini salah. bukan menghujat. Ini bukan Ini bukan menghujat, karena ya? memang dia bukan. Dia Hah? bergelar raja di atas segala raja. Wah, Itu dalilnya. masa ini bukan menghujat? Betul Bukanlah. kata Edis, kalau Saya tanya, kalian dia itu bergelar ngomong raja di atas masalah segala raja Yesus, nggak? Kalau kalian kok malah ngomong curhat masalah panjang Yesus, kali. Lah, turun. kalau kalian Kok curhat sih? Kita fokus aja ke tema. Anda kan tidak terima. Saya tanya, Yesus apakah raja seks? Saya tanya, yang bergelar raja di atas segala raja Judulnya sih yang siapa? salah. Loh kok salah Judulnya judulnya? yang Enggak salah lah. sih. Ini kan pertanyaan. Kalau Wonder kan karena- sudah sepakati tadi. Gimana sih? Raja seksnya kan itu kan perilaku, sebenarnya kan tidak dilakukan. Seks itu kan Kalau artinya bicara berhubungan tentang- badan, ya kan? Saya sudah jelaskan ke kamu. Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena beliau memiliki kekuatan 30 pria, paham? Maka saya tanya, lebih kuat mana Nabi saya atau Tuhanmu? Kamu udah jawab tadi Tuhan. Berarti kalau masalah dasar Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena kekuatan, maka yang berhak dikatakan raja seks adalah Yesus. Kecuali Edis bilang begini, Muhammad raja seks karena dia beristri 11. Maka Nabi Muhammad bukan raja seks, tapi adalah nenek moyang Tuhanmu Salomo karena Oke. istrinya 1000. Kalau Mana sih? kalau dari segi kenyataan atau banyakan mana nge-seks Muhammad sama Yesus dari perilaku langsungnya? Yesus itu jangankan ngesek, dia saja tidak tertulis hidupnya dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Pertama, kamu nggak berhak ngasih ini ngasih itu sama saya karena kamu nggak punya data tentang Yesus dari umur 18. Kamu tahu nggak masa-masa produktif laki-laki itu umur ketika dia mulai balik, mulai mimpi basah itu 15, 16, 17 sampai sekitar umur 30-an. Nah, kamu tuh cuman tahu hidup Yesus cuma 3 tahun, tapi jangan sok tahu tentang Yesus loh. Ketika kalian cuma tahu hidup Yesus selama 3 tahun, lalu kalian simpulkan bahwa itu 3 tahun mewakili seluruh kehidupannya, kan lucu kalian. Nah, saya mengatakan di sini, dia dikatakan Raja SKS ada 3 dalil. 3 dalil, perhatikan. Oke. Pertama, dalil dari parameter Edis. Parameter Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja SKS karena beliau memiliki kekuatan 30 pria. Pahami itu Ya, Wonder. kalau Diam dulu, saya kekuatannya kasih oke. 3 dalil dulu. Nggak masalah. Ya diam dulu, kan itu dalilnya. Ya sudah kalau begitu terima. Ya. Maka Wonder sudah mengakui dibandingkan Nabi Muhammad, Yesus lebih kuat. Maka yang berhak dikatakan Raja SKS adalah Yesus berdasarkan kekuatan. Nah, sepakat. Dasar yang kedua, dalil bahwa Yesus adalah Raja SKS, bahwa Yesus bergelar raja di atas segala raja, sementara Nabi Muhammad tidak pernah bergelar raja di atas segala raja. Maka di antara gelar yang paling berhak dikatakan Raja SKS, Nabi Muhammad atau Yesus? Jawab jujur Wonder. Berdasarkan gelar. Ya, Yesus. Nah, yang ketiga, kalau yang dimaksud dengan Raja SKS adalah orang-orang yang bisa berhubungan badan dengan banyak wanita, maka Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan Raja SKS Wonder. Kenapa? Nenek moyang Tuhanmu bahkan istrinya 1000 sayang. Siapa namanya? Salomo. Maka ketiga dalil ini menggugurkan gelar kepada Nabi Muhammad sebagai Raja SKS. Maka 2 dalil membenarkan Yeshua HaMashiach Raja SKS. Di mana kesalahan saya? Selamat datang di kebenaran. Oke. Tapi kalau secara pribadi per pribadi yang tertulis, yang terdata secara langsung melakukan XKS, siapa paling banyak? Ya Secara jelas data. paling banyak itu Solomon 1000, Daud Di bini antara orang Yesus diambilkan dan Tuhan. Muhammad. Di antara Oh Yesus jelas dan Nabi Muhammad. jelas Nabi Muhammad laku, bahkan 11 orang istrinya Yesus Oke. aja jomblo menurut kalian kan? Oke. Betul. Berarti sudah segitu ya. Ya udah. Loh, itu bukan parameter Raja SKS. Kenapa? Yesus itu jomblo karena pengetahuan kalian hanya 3 tahun tentang Yesus. Apakah dia betul-betul jomblo? Ya belum tahu. Bahkan ada salah satu scholar yang bernama siapa yang mencari manuskrip yang bertulis My Wife. Yesus berkata kepada istrinya, istriku. Siapa namanya itu perempuan yang teman-teman tolong bantu dong. Siapa yang Barbara Tering. Barbara Tering pernah membuktikan kalau Yesus beristri menggunakan teks, ya. Kalian hanya tahu kehidupan Yesus 3 tahun seolah-olah udah tahu kehidupannya 33 tahun, kan lucu. Kalian kan cuma tahu kehidupannya 3 tahun nih. Barbara Tering, ya, Yesus menikah. Mari kita bahas nih.
Ini ahli, bukan saya. Saya cuma menyampaikan aja. Mari kita bahas Barbara Tering, ya. Barbara Tering. Lebih ngeri kalau ada orang yang memiliki kekuatan 3000 pria tapi tidak dipakai. Itu ngeri loh. Sia-sia kekuatan itu. Nggak ada guna kekuatan itu ya. Kalau Nabi saya jelas perkasa, istrinya puas dengan dia, istrinya bahagia, makanya istrinya nggak ada yang mau dicerai. Iyalah. Nah, itu suatu pujian kepada pria loh. Kamu kesannya, kamu pengen kuat atau pengen loyo? Saya tanya, kamu pengen kuat atau pengen loyo? Menurutmu kalau saya katakan kamu kuat itu hinaan, atau katakan loyo baru hinaan? Mana yang hinaan, dikatakan kuat atau dikatakan loyo? Kuat. Nah ya Pengennya. udah, berarti pujian. Iya dong, Nabi saya kuat, berarti itu pujian. Yang nggak kuat itu yang loyo, yang nggak kepake sama sekali, itu baru hinaan. Nah, dalam buku kalian lihat ditulis oleh Barbara Tering, judulnya adalah, bukunya baca deh ya. Penerbitnya Doubleday, tanggal terbitnya 1992, bahasanya bahasa Inggris. Bukunya kamu cari ya bukunya itu ya. Saya belum punya. Nanti kita bedah itu buku. Di ISBN-nya 97805513950 sekian, edisi paperback. Ya. Di sini tertulisnya begini. Tesis utama dari buku ini adalah Yesus adalah pemimpin faksi radikal dari para iman esens. Dia tidak lahir dari perawan. Waduh, Mbak ngeri juga buku ini ya. Waduh. Ketahuan banget bohongnya. Wah, Udah itu aja mau nggak baca sesuai nih. sama Quran. Loh. Kita bicara Yesus bukan Nabi Isa loh. Nabi Isa nggak nikah. Nabi Isa tidak diceritakan beliau menikah, tapi dikatakan Rasul-Rasul itu memiliki istri. Nabi Isa kalau nikah bukan aib sayang, itu justru kebanggaan. Artinya dia berfungsi sebagai laki-laki normal. Kami nggak ada loh umat Islam yang kalau ada yang nuduh Nabi Isa nikah, kami mah nggak marah. Justru kami bangga Nabi-Nabi itu menikah karena dia normal. Artinya mohon maaf ya, alat vital yang diberikan Allah kepada dia itu bermanfaat. Iya, Masa cuma buat kencing doang? Yesus ke dunia bukan untuk itu. Tunggu dulu. Dari mana kamu tahu kalau Yesus ke dunia bukan untuk itu? Ada pernah Yesus bilang sama kamu, aku ke dunia adalah untuk ini, untuk itu? Pernah mendengarkan kata-kata Yesus begitu? Bukan itu tujuannya. Ya, coba saya pengen tahu. Coba tunjukkan kepada saya perkataan Jadi gini, Yesus kepada kamu bahwa tujuannya ini dan itu. Coba. Kok so tahu tentang Yesus nih? Karena Kalau gini kamu loh, ingin tahu ya. tujuan Yesus, berarti Yesus yang jawab dong. Masa kamu yang lebih tahu tujuan Yesus ke dunia? Coba, tujuan Yesus ke dunia buat apa? Dan dari mana kamu tahu itu? Jadi karena ndak ada yang mampu hidup suci, jadi yang mampu menjalani hidup suci kuat itu cuma Allah ya. Jadi Allah itulah yang jadi manusia supaya bisa menjalani. Tunggu, bentar. Yang mampu menjalankan hidup suci itu cuma Allah. Ya. Sejak kapan Allah itu dibatasi oleh syariat dan aturan? Ini aneh cara berpikirnya nih. Allah Maksudnya? itu tidak butuh syariat. Kalau ada yang mampu, berarti kamu bicara Tuhan ini mampu dan tidak mampu. Ini ngeri nih kalau gini nih, punya pemikiran tentang Tuhan. Kamu tahu nggak? Tuhan itu tidak terikat Makanya dengan Allah syariat. yang mampu menjalani Yang- hidup ini dengan suci, makanya Karena Allah jadi tidak perlu manusia menjalankan kepada perintah, Yesus. karena Allah tidak diperintah. Ini ngeri nih teman-teman nih. Ketika ada narasi yang mengatakan karena hanya Allah yang bisa hidup suci, lah Allah itu tidak memiliki aturan dari entitas lain loh. Manusia itu harus ikut aturan Tuhan. Dan jangan kamu samakan antara Tuhan dengan makhluk. Tuhan itu memang punya syarat sebagai Tuhan bagi kita manusia. Karena kalau tidak ada syarat, apa bedanya dengan iblis? Tapi Tuhan tidak tunduk kepada aturan. Maka tidak relevan ketika kamu berkata, hanya Begini, Tuhan yang mampu. pertanyaannya, Mampu katamu? Ini kok kenapa menghina Allah Tuhan itu- banget nih. Itu yang pertanyaannya harus ada dulu. Tunggu. Dari mana kamu bisa katakan Yesus itu hidupnya suci? Parameter hidup suci itu seperti apa? Apakah Yesus itu adalah orang yang konsisten? Seperti Tuhan yang tidak tunggu ya. Ini Tuhan yang umat Islam loh. Bisakah Tuhan umat Islam itu maha adil? Sekarang saya tanya, Yesus bisa adil nggak? Adil dari segi apa? Oke, saya tanya. Adil dalam segala hal lah sebagaimana Tuhan. Tanya kamu bilang Yesus seperti Tuhan. Saya tanya, kalau Tuhan maha adil, sesuai dengan porsinya, Yesus bisa nggak adil? Harusnya bisa. Contohnya kayak mana? Oke, di mana keadilan Yesus mengambil keledai orang?
Di mana keadilan Yesus ketika mengutuk pohon ara sampai kering ketika tidak berbuah? Di mana keadilan Yesus lahir sebagai manusia, bukan sebagai makhluk lain yang bisa menjiwantakan makhluk malaikat dan makhluk lainnya. Ingat loh, makhluk Tuhan itu bukan cuma manusia loh. Adil di mana itu? Di mana keadilan Yesus dia hadir hanya di Yerusalem? Kenapa dia nggak lahir di kampung saya di Padang? Ini nggak adil namanya nih. Dia rasis. Karena di mana keadilannya dia lahir sebagai laki-laki bukan perempuan? Emang perempuan nggak layak jadi Tuhan? Ini nggak adil namanya nih. Di mana keadilan dia hadir di jabat pertama? Kenapa dia nggak muncul sekarang? Saya nggak pernah lihat dia loh. Kamu bilang dia itu adil, itu nggak adil namanya. Harus satu-satu. Makanya, kalau kamu bilang dia adil kayak Tuhan, di mana adilnya kayak Tuhan? Itu bisa dijawab semua, cuma satu-satu. Ya sudah, silakan. Di mana keadilan Yesus ketika dia adil di abad pertama, tidak adil sejak abad Adam sampai manusia mati? Kenapa dia baru hadir di abad pertama? Di mana adilnya itu? Oke, karena seperti ini ya. Keadilannya adalah dia menebus semua dosa dari abad pertama dan setelah dia dengan satu cara, yaitu berarti dia menebus dosa Fir'aun. Semuanya, seluruhnya. Coba tunjukkan dalil kalau Fir'aun itu, berarti menurut kamu Fir'aun loh, bagi yang percaya berarti nggak adil. Gimana orang mau percaya sama dia, orang dia belum lahir kok? Gimana orang-orang terdahulu mau percaya sama dia, dia belum lahir? Berarti dia nggak adil. Itu jahat namanya itu. Dia lahir di abad pertama. Fir'aun nggak ketemu dia. Gimana Fir'aun mempercaya sama dia? Orang dia belum memperkenalkan diri sama Fir'aun. Sejak kapan Fir'aun baca Taurat? Sejak kapan Fir'aun baca Taurat? Emang orang-orang di luar agama Yahudi baca Taurat apa? Emang tahu orang-orang di luar Yahudi nubuatan tentang Tuhanmu itu? Namanya nggak adil ini. Tuhan baru muncul di abad pertama, teman-teman. Menyelamatkan orang yang percaya sama dia. Enak orang yang hidup sejaman sama dia, itu pun belum percaya sama dia. Yang nggak adilnya itu kepada orang yang sebelum dia. Muhammad Nabi Muhammad setelah Kristen, ya kan? Kok setelah Kristen? Yang sebelum-sebelumnya ada yang sebelum orang-orang Oke, saya jawab. Nabi Muhammad itu saya jawab. Kamu dengarkan saya. Nah, sebelum Nabi Muhammad hadir, Allah sudah beritahukan bahwa sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi dan Rasul lain. Ada Musa dan Isa, artinya Tuhan kami adil. Tuhan kami telah memberikan Bani Israel itu Nabi dan Rasul bernama Musa dan Isa. Kemudian sebelumnya lagi ditarik lagi mundur. Tuhan kami yang bernama Allah sudah katakan, Ibrahim sudah diutus juga untuk umatnya dan kaumnya. Sebelumnya lagi sudah ada Nabi Nuh yang bakal diselamatkan menjadi Nabi. Dan sebelumnya sudah ada Nabi Adam yang harus mengajarkan kepada keturunannya. Tuhan kami adil. Setiap masa diberikan panutan dan hukum atau syariat yang disebut dengan suhuf-suhuf. Artinya Tuhan kami adil. Diam dulu, belum selesai, jangan oke-oke aja, brother. Di zaman Adam, barang siapa yang mengingkari Adam, dia yang salah. Di zaman Nuh, barang siapa mengingkari Nuh, dia salah. Di zaman Musa, barang siapa mengingkari Musa, dia salah. Zaman Isa, yang ingkar pada Isa, dia salah. Artinya Tuhan saya itu telah memberikan petunjuk masa by masa sesuai dengan timeline dan kebutuhannya. Yang tidak adil itu Tuhanmu. Hadir di abad pertama lalu memasukkan ke surga orang yang percaya dia. Orang yang belum pernah ketemu dia gimana mau percaya sama dia? Gimana coba? Bagaimana itu orang-orang Sodom dan Gomora percaya sama Tuhanmu? Orang dia nggak kenalan sama Tuhanmu kok. Elia dan Henok kenapa bisa selamat? Dia pernah kenalan sama Yesus. Maka inilah ketidakadilan Tuhanmu. Maka Yesus tidak bisa disetarakan dengan Tuhan. Tuhan maha adil. Saya sudah jelaskan keadilan Tuhan saya. Saking adilnya Tuhan saya memberikan panutan setiap masa by masa. Tapi Tuhanmu tidak adil. Dia hadir di abad pertama, lalu syarat masuk surga adalah mengenal dia sebagai Tuhan. Hey, apa kabar itu orang-orang sebelum dia lahir? Adam mengajarkan apa ya? Apa yang dia bawa? Adam mengajarkan syariat, yang dibawa perintah dari Allah lah. Allah sudah memberikan kepada dia aturan. Dalam Al-Quran dikatakan suhuf. Apa suhuf? Lembaran-lembaran wahyu. Bukan hanya kepada nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga sudah punya suhuf. Ada tuh dalam surah Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu artinya apa? Tuhan sudah beri aturan. Itu di zaman-zamannya Adam ya, Musa, mereka menyebut nama Allah atau tidak untuk berdoanya? Ya menyebut nama Allah lah, masa nyebut nama Yesus? Yesus belum lahir kok, gimana sih?
Tapi kenapa orang-orang Yahudi masih nggak ada, jarang yang menyebut nama Allah dalam beribadah? Ya karena memang orang Yahudi nggak nyebutin nama Tuhan. Emang kamu tahu nama Tuhannya orang Yahudi? Musa orang apa? Yahudi kan? Bukan. Musa itu keturunan Lewi, Bani Israel. Yahudi itu keturunan Yehuda, itu etnis. Musa itu keturunan Lewi, dia Bani Israel. Nah, kalau kalian ingin mengklaim bahwa Musa itu menyebut nama Tuhan dengan Yeshua, mana data? Kalau saya ada datanya. Bahasa Aramaik dengan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun. Maksudnya apa? Dialeknya itu hanya sedikit kayak orang Malaysia dengan orang Indonesia. Banyak lafaz-lafaz yang sama. Di Al-Quran dikatakan Musa menyebut nama Tuhannya dengan Allah. Pertanyaannya, siapakah nama Tuhan Musa menurut orang Yahudi? Jawab. Kalau nggak bisa tunjukin kebenaran, jangan bantah kami. Orang yang berhak membantah kami yang bisa menunjukkan kebenaran dan bukti-bukti. Kalau Musa menyebut nama Tuhannya dengan Yahweh, misalkannya. Yahweh, misalkannya. Tapi kalau tidak ada bukti bahwa Musa pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh dan Yahweh, jangan sok-sok bantah kami. Yang bisa mengatakan kami salah, orang yang bisa menunjukkan mana yang benar. Coba saya tanya sama kamu sebagai Kristen, siapa nama Tuhan menurut Musa? Jawab. Bahkan dalam kitab terjemahanmu saja nama Tuhan itu adalah Allah. Nih dasarnya, kamu baca dalam kitabmu, nama Allah itu adalah nama terjemahan loh. Nah masalahnya sekarang saya tanya, dalam bahasa Ibrani nama Tuhan itu siapa? Begini, tadi bilang Uni kan sebelum Nabi Muhammad yang beriman kepada nabi-nabi itu sudah beriman kepada Allah kan? Oh jelas, karena nabi-nabi terdahulu mengajarkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Dari sekarang, dari mulai zaman mana keturunan nabi ini sudah dianggap itu udah salah gitu loh, harus beriman ke Islam itu mulai zaman, dan apa salah mereka gitu loh? Saya nggak ngerti ini Wonder. Pertanyaanmu ini tentang apa? Begini. Kapan manusia tersesat maksudnya? Ya, Manusia jadi mulai tersesat itu sejak Habil dan Qabil mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti apa yang tidak diperintahkan Allah. Contoh menghabisi nyawa anaknya Habil dan Qabil. Itu memang terdapat dalam sirah nabawiyah, ya. Tetapi dari awal makhluk Allah bukan ini. Maksudnya begini, generasi kapan atau yang mana yang dikatakan yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya ini sudah melenceng, sudah salah. Sementara ya, setiap sampai saat generasi ini kan nabi lah. kebiasaan-kebiasaan Setiap generasi nabi itu ada yang melenceng. Semua lah, dalam kitabmu aja ada tulisannya kok. Dari kalangan Nabi Musa, yang menolak kenabian Nabi Musa melenceng. Dari kalangan Nabi Ibrahim, bapaknya pun melenceng. Bahkan bapaknya pembuat berhala. Jadi kalau kamu tanya ya setiap kalangan Nabi lah. Dari Nabi Nuh semua rata-rata melenceng, makanya dihukum. Dari Nabi mana ya? Dari semua Nabi lah. Setiap Nabi pasti ditolak. Ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima itu yang benar, yang menolak yang salah. Yang benar. Nah, keturunan yang benar ini stopnya di mana? Nggak ada. Apakah Islam itu tidak melihat keturunan. Tolong, jangan kamu bawa doktrin agama gini, ya, Dek. Sudut pandang. Tidak ada. Bentar. Uni benahi dulu cara berpikirmu. Uni minta maaf ya. Bukan Saya keturunan. tahu dong. Oke, bukan keturunan, bukan keturunan. Pintar. Saya Pintar nih Wonder nih. Tapi sudut pandang yang benar ini ya mulai punah, mulai tidak berlaku itu yang mana? Apakah sampai saat ini di luar Islam tidak ada keturunan-keturunan sebelumnya yang masih tetap benar atau seperti apa? Apa pertanyaannya ini, Dek? Tadi mau diluruskan kamu nggak terima. Makanya Uni mau meluruskan dulu cara berpikirmu. Kebenaran itu bukan dari keturunan, Dekku. Kebenaran itu adalah pilihan dari cara kamu. Coba dengarkan dulu. Coba Wonder. Yang di luar dari... Mau bentar dulu, Dek. Setiap hamba Allah itu mendapatkan haknya dari Allah. Apa haknya dari Allah? Pemberitahuan, Dek. Bahkan kalau ada satu zaman yang tidak diberitahukan, Allah tidak memasukkan mereka ke neraka, Dek. Apa nama mereka itu? Ahlul Fatrah. Siapa mereka? Mereka yang tidak mengikuti syariat Islam, yang memang tidak mendapatkan risalah kenabian. Ada. Maka Tuhan kita, Tuhan yang umat Islam ini Tuhan yang adil. Kalau tidak ada yang dapat ilmu, kamu nih contohnya nih. Kamu nggak pernah belajar, kamu nggak tahu apa-apa.
maka kamu bisa jadi dimaklumi oleh Allah karena ketidaktahuanmu. Tapi kalau kamu sudah tahu kebenaran dan kamu tolak, kamulah yang dikatakan kafir. Makanya Ustadz Muhammad Nuruddin, salah satu ulama yang masyhur kalangan di YouTube saat ini yang membuat buku ini ya, itu bahkan mengatakan tidak semua non-muslim itu kafir. Siapa non-muslim yang tidak kafir? Ada orang yang belum Islam, berada di pulau-pulau tertentu dan terpencil. Mereka tidak mendapatkan akses pengetahuan tentang Islam. Mereka belum bisa digelari sebagai kafir. Tapi mereka adalah ujian bagi kami, bagaimana supaya kami terus bisa mengedukasi mereka tentang Islam. Karena kami diberikan kewajiban. Kewajiban bagi kami adalah menyampaikan tanpa harus ada tetek bengeknya, harus gini, harus gini. Enggak. Tapi makanya saya buka platform TikTok ini untuk menyampaikan, karena saya menjalankan kewajiban saya. Apakah nanti sampai ini ke pulau-pulau terpencil, bisa jadi videonya dipotong-potong, ada yang lihat, oh ternyata benar juga ya. Akhirnya mereka kembali ke fitrahnya sebagai muslim. Inilah keadilan Tuhan saya. Bahkan orang yang tidak tahu pun akan dimaklumi oleh Allah. Mereka disebut dengan ahli yang berbuat kejahatan tanpa ilmu, bahkan dia tidak tahu itu perbuatan jahat. Kenapa? Diangkat pena catatan amalan soleh dari orang yang pertama ODGJ, karena dia nggak tahu tuh perbuatannya itu salah atau benar. Kedua, orang tidur. Kamu kalau tidur nyekek mamamu, kamu nggak sadar, kamu nggak berdosa loh, karena kamu nggak tahu itu perbuatan jahat atau tidak, kamu lagi mimpi. Atau ketika kamu pertama ODGJ, yang kedua, ketiga adalah belum balik, kamu masih belum masuk kategori balik, belum bisa membedakan baik dan buruk. Anak-anak kecil kalau nggak sengaja mendorong orang lain dan mati, orang itu dia tidak berdosa, dia tidak bisa dikisos karena dia belum balik. Ini keadilan Tuhan. Karena kalau masalah mampu dan tidak mampu itu akan dimaklumi oleh Tuhan. Contoh, kakimu ndak ada, kamu ndak mampu ke masjid, sementara laki-laki wajib ke masjid. Apakah ketika kamu ndak ke masjid kamu dihukumi sama Allah? Tidak, Tuhan kita adil. Maka Tuhan memberikan tata cara melalui Nabi Muhammad mengajarkan bahwa yang wajib itu bagi yang mampu. Makanya naik haji pun wajib bagi yang mampu. Tapi kalau mau dan tidak mau, kamu yang pilih, udah tahu ini benar masih kamu tolak, ya udah kamu kafir. Nah, sekarang kita back to topic. Wonder, ambil satu topik yang ingin kamu bahas dengan Uni, biar kita tidak muter-muter lari-lari nih. Saya mau kamu bertanya tentang agama Islam yang betul-betul kamu bingung dan kamu tidak menganggap bahwa ini Islam nggak layak diterima sebagai agama yang betul karena masalah ini. Coba itu yang kamu fokuskan dulu. Mumpung kamu ada di komen saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Kalau bagi saya Islam ya hanya satu saja kesalahannya. Di luar itu nggak ada sih menurut saya. Semuanya bagus. Dalam arti dalam ibadahnya, keimanan semua bagus. Cuma Islam kan hanya perbedaannya tidak menerima Allah itu tadi dalam mempresentasikan kasihnya untuk manusia ini yang berdosa ini jadi manusia itu aja kan. Kalau yang lain-lainnya kan mereka sesuai Uni jelaskan ya. Lama kan menaati Taurat. Jadi menurut saya nggak ada yang salah tentang itu, hanya satu ya, bahwasanya ya kepercayaan Islam Allah menjadi Yesus itu yang tidak balance, itu aja. Jadi Islam mau diserang dari manapun tidak bakal bisa karena mereka mengikuti ajaran-ajaran terdahulu. Cuma satu aja kunci terakhirnya tentang penebusan dosa. Itu sih. Oke, Uni boleh bantu kamu untuk memahaminya ya. Tapi sebelumnya tolong teman-teman kasih apresiasi kepada saudara kita Wonder ini, entah bunga gitu untuk mensupport orang-orang seperti ini. Harus ada nih. Saya harus adil. Saya harus apresiasi beliau ini. Kenapa? Sopan. Ya, walaupun kita berbeda keyakinan tidak masalah. Dan beliau tidak menghujat, saya hargai, saya respect. Salam hormat buat saudaraku Wonder. Dan tolong jangan ada yang menghujat secara personal beliau, karena bisa jadi beliau adalah orang yang sopan tapi bisa menjadi brutal gara-gara teman-teman semua nanti. Tidak perlu menghujat Tuhannya, karena dilarang dalam Al-Quran kita menghujat sembahan dia. Nah, izin Uni untuk menjelaskan kepadamu saudaraku Wonder ya. Oke, saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Sorry. Biar kita kelihatannya sama, tidak ada gap di antara kita. Saya sama-sama akan besar nih. Jadi gini Wonder, Islam itu adalah agama yang ketika bicara apa yang diimani itu harus dibenarkan di hati dan ditunjukkan dengan perbuatan. Maka ketika kami diberitahu bahwa Tuhan itu satu, maka kami akan dikatakan munafik kemudian kalau kami implementasikan Tuhan itu lebih dari satu.
Ketika kami percaya Tuhan itu bukanlah makhluk, maka kami akan munafik ketika mengatakan Tuhan itu juga bisa berubah menjadi makhluk. Karena ini bertentangan secara ilmu ontologis. Coba saya ajak. Apa perbedaan Tuhan dan manusia menurut Wonder? Sepengetahuanmu, jelaskan. Nanti saya coba bantu kamu pelan-pelan untuk memahami. Silakan. Apa beda Tuhan dan manusia? Ya tentunya perbedaannya sangat banyak ya. Cuma ibaratkan Allah yang jadi manusia itu tanpa kehilangan keilahiannya secara keseluruhan, dalam arti ya. Sudah stop. Tadi kan Uni tanya gini. Apa perbedaan antara Tuhan dan manusia? Kamu sudah menjawab banyak. Maka pertanyaan saya adalah, apa perbedaan Yesus dengan manusia biasa? Secara menjalani hidup nggak ada bedanya, ya harus sama. Ya sudah. Punya Kalau rasa begitu dia takut. manusia. Kalau tidak ada perbedaan maka dia manusia, bukan Tuhan. Nah, sekarang apa alasan kamu mengatakan dia Tuhan? Coba. Jadi ya kembali lagi ke ini ya, tujuan Allah tadi itu menjadi manusia, Yuni. Jangan bilang Allah ya, ini penghinaan kepada kami. Allah tidak pernah jadi manusia. Katakan saja Theos atau Elohim atau Yahweh. Maaf ya adikku. Allah itu nama Ismul Zat Wajibal Wujud. Tidak ada dasar Tidak, orang kan Kristen boleh di- mengatakan Allah itu adalah generic name. Di Alkitab kan ada juga Uni, cuma beda logatnya Ya, aja. itu salah. Penyebutan. Ya, itu salah. Terjemahan yang salah dan itu sedang dikritisi oleh orang Kristen sendiri sekarang ya. Ada beberapa orang Kristen yang dari kalangan GO, dari kalangan Oneness itu sudah mulai mengkritisi, termasuk Mas Aldo. Dari kaidah linguistik itu sudah salah kaprah. Nah, sekarang kita back to topic. Apa perbedaan? Apa persamaan Yesus dengan Bapa? Coba, persamaannya apa sehingga dia bisa dikatakan setara dengan Bapa? Apa persamaannya? Kalau perbedaan Yesus dengan manusia tidak ada, berarti dia fix manusia. Maka sekarang saya tanya, kalau dia bisa dikatakan adalah Theos itu sendiri, memang apa kesamaan antara Theos dengan Yesus? Gini nih. Kalau Bentar lagi sholat misalnya maghrib teman-teman. Allah ya, saya panggilnya Allah aja ya. Boleh. Ya, kalau semisalnya Allah itu maha kuasa, dia bisa nggak ya menjadi sesuatu hal ya tanpa kehilangan kealahannya, walaupun itu, atau dia menjadi suatu hal tapi tetap satu. Seharusnya kalau dia maha kuasa Oke. kan harusnya maha segalanya ya. Oke, saya jawab. Kalau berdasarkan mau dan tidak mau, dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Tapi ketika dia mau jadi manusia, dia mengingkari perkataannya bahwa dia adalah Tuhan, bukan makhluk. Dia penipu. Contoh, saya kasih. Kamu bisa nggak makan kotoran dengan tanganmu sendiri? Ambil kotoran di septic tank terus kamu masukkan ke mulutmu, bisa nggak? Kalau pertanyaan bisa atau nggak, bisa. Mantap. Mau nggak kamu? Nggak. Ya sudah. Kalau kamu mau lakukan itu, kamu dibilang manusia normal nggak? Oke, kalau semisalnya kasusnya begini Uni ya, ketika mungkin Silakan, orang Dek. tua kita ditodong Tapi, Dek, Uni senjata sholat mau maghrib dulu boleh nggak? Ya. Ini mau Gimana? sholat dulu boleh nggak? Boleh ngobrol dengan Ya, Bang nggak Asa apa-apa. dulu nggak? Ya, Uni sholat dulu. Standby dulu di sini aja ya, Dek. Uni mau sholat maghrib Ya, oke. dulu. Standby adikku di sini bersama Bang Asa. Tidak ada yang boleh mengganggu saudaraku Wonder di Komal ini ya. Jangan ada Ya, yang ganggu, siap. biarkan dia ngobrol. Bang Asa, tolong dibantu beliau ngobrol yang santun ya. Saya mau sholat maghrib Oke, dulu. oke. Jangan ada yang naikin siapapun ke atas kecuali amanah dari saya. Biarkan Bang si Wonder nyaman di sini karena saya mau lanjut diskusi tentang esensi Tuhan dengan Wonder ya. Yang di YouTube saya sholat maghrib dulu. Oke. Ada apologet di bawah yang memantau? Teman-teman ada apologet di bawah yang memantau? Kalau ada apologet yang memantau di bawah silakan naik. Ada apologet yang memantau, coba saya lihat dulu. Ada yang dua, ada dua. Jambang. Amadeus Siapa? naikkan ini. Oh tuh Oten itu bukan apologet tuh. Saya mau apologet Oh, Islam Oten. biar bantuin berteman. Pak Finul naik ke atas Pak Finul ya Din. Pak Finul naik ke atas bantu temenin saudara kita dulu. Saya sholat temenin dulu. Pak Finul izin ya temenin dulu si Wonder ya. Ya. Nih saudara nih. Nih, Pak Finul, Udah. ya temenin si Wonder dulu ya. Saya sholat Perkenalkan maghrib naik. dulu. Nggih. Emang monggo ngobrol santun aja temenin si Wonder.
Ya, melanjutkan tadi ya, statement Uni yang tentang mau atau tidak tadi. Jadi gimana ini, mau lanjutkan yang tadi atau pertanyaan? Iya lanjut, silahkan. Nggak apa-apa, lanjut. Oke ya. Jadi tadi Uni itu kan bilang manusia bisa nggak makan kotorannya sendiri? Bisa, tapi dibilangnya mau nggak? Ya sebagai manusia harusnya nggak mau. Cuma kalau kasusnya semisalnya ada orang tua kita yang mau disekap, mau dibunuh, tapi syaratnya kalau mau selamat kita harus melakukan satu hal, ya contohnya tadi makan kotoran sendiri, ya. Ya mau nggak mau kita harus lakukan karena kasusnya beda, ada ancaman. Nah itu seperti itu juga ya. Ya mungkin secara Tuhan ya nggak mau lah jadi manusia, cuma karena manusia yang mau ditebus dosanya ya mau nggak mau ya Tuhan menjalani hidup manusia, karena kan syaratnya manusia itu bisa masuk surga adalah harus hidupnya suci. Bahkan kalau di Kristen ya, satu dosa pun itu harus ada hukumannya. Seperti misalnya kita jalan naik motor keluar ya, 10 lampu merah kita taatin, 1 lampu merah kita langgar, itu sudah ada hukumannya loh. Ya, jadi satu dosa harus ada hukumannya. Makanya dalam Islam mungkin setuju juga kalau semua orang Islam ada namanya penyucian diri, disiksa dulu di neraka tapi akhirnya masuk surga karena ya harus dihukum. Nah, Yesus datang itu untuk menghindari itu, hukuman itu, dengan cara harus ada manusia yang hidup yang suci, dan tidak ada manusia yang keturunan darah Adam dan Hawa yang mampu hidup suci, itu nggak ada, karena darahnya Adam itu semua dosa ya, udah pasti kita itu apapun yang terjadi pasti akan melakukan dosa. Nah butuh suatu hal yang di luar dari Adam. Makanya Maria itu mengandung bukan dari sperma keturunan Adam, tapi langsung dari roh Allah, karena hanya karakter Allah yang mampu hidup suci menjalani kehidupan. Makanya ya bisa takut, tapi dalam ketakutannya dia bisa hidup suci sampai akhir. Jadi seperti itu sih ya, kalau misalnya mau nggak mau ya karena dia mengasihi manusia ya jadi manusia. Oke, sudah. Mungkin ada tambahan. Oke, yang perlu kita garis bawahi tadi ada yang memaksa ya. Terus siapa Bang Wonder yang memaksa Tuhan, yang bisa punya otoritas memaksa Tuhan itu siapa? Apa karena makhluknya berbuat dosa, dia merasa terpaksa? Bukan terpaksa ya, tapi mengasihi. Loh, Anda Mengasihi. tadi bilang kalau karena terpaksa bisa makan Itu kotoran. Nah, ya itu kalau dianalogikan ke situ, siapa yang bisa memaksa Tuhan gitu loh? Karena Tuhan sendiri analogi itu punya bisa sifat maha dirubah kuasa. dengan apapun. Analogi Mana, itu bisa ulang. dirubah dengan situasi apapun, bukan hanya terpaksa aja sih. Gimana? Enggak, tadi analoginya nggak masuk gitu loh Bang, menurut aku ya. Kalau misalnya orang tua disandingkan dengan Tuhan tadi ya nggak make sense. Oke, begini. Kita ambil analogi yang lain. Misalnya anak bapak jatuh ke sungai yang ada binatang buasnya, ada buayanya. Secara manusia kita nggak mau masuk ke situ, tapi karena ada anak kita di situ, kita ada belas kasihan, kita melakukan apa yang kita bisa, terjun ke situ. Mau kitanya juga mati ya, itu udah urusan belakang karena kasih kita terhadap anak kita. Secara manusia nggak mau lah masuk. Kalau yang masuk situ mungkin bebek, ngapain nyelamatin bebek? Tapi karena anak yang kita kasihi jatuh ke dalam sungai yang ada buayanya, sebagai bapak bisa aja sebelum buaya itu datang dia nyelamatkan anak itu gitu loh. Jadi secara manusia nggak mau, tapi secara belas kasih mau. Loh, enggak, hubungannya dengan manusia berdosa ini loh apa gitu loh. Kan Oke ya. Manusia itu bisa, manusia itu kalau masuk surga harus hidup suci. Ya.
Nah, karena tidak ada manusia yang mampu hidup suci, hanya Allah yang mampu. Tapi tidak mungkin Allah menjalani kehidupan dengan Allahnya, kan nggak adil dong, ya. Tapi Bisa dengan nggak porsi adil? manusia. Kok bisa nggak adil? Gimana parameternya itu? Kenapa Anda Emang membatasi Tuhan? Gitu loh. begini. Ya, kalau misalnya Allah hadir dengan tubuh Allahnya, emang Allah bisa disiksa? Nggak bisa lah. Kan wujud Allah yang asli itu kan bukan daging. Tapi kalau dia mau menjalani hidup seperti manusia, nggak adil kalau dia pakai tubuh Allahnya. Nggak bisa lapar. Kan Allah nggak bisa lapar. Maka dia harus, kalau mau adil, dia harus menjalani seperti yang manusia rasakan. Bisa lapar, bisa takut, ya bisa haus. Tapi dia mampu melewati itu. Enggak, permasalahannya yang buat parameter seperti itu siapa gitu loh. Tuhan harus adil menurut Anda, harus makan, merasakan lapar, merasakan sakit. Itu dari siapa Ya. gitu loh Bang. Itu kan Anda sendiri yang bikin parameter gitu kan. Sedangkan Tuhan Ya. dari asalnya sudah punya sifat maha kuasa, sudah punya Ya. sifat berbeda dengan makhluk, ya laisa kamitslihi syai'. Itu sangat fundamental gitu loh di dalam teologi iman muslim. Terus Anda mau menyamakan dengan cara pandang Anda, ya nggak bisa. Ya gimana, itu sudut pandang Kristen. Loh lah ya, di sini kita dialog itu untuk mencari titik temu mana sing kira-kira wajar bisa diterima secara akal sehat gitu loh Bang. Ya menurut saya masuk akal aja sih. Tadi waktu Uniriva ya memberikan contoh ya, Anda itu bisa nggak makan tai, katakan lagi. Anda menjawab bisa aja kan. Bisa. Tapi kenapa Anda nggak melakukan? Misalnya, kenapa Anda nggak melakukan? Karena nggak Ya mau. pertanyaan kan? makan Karena tai Anda mau. untuk apa Tapi- dulu begitu. Nah seperti itu juga, misalnya Tuhan mau jadi manusia itu untuk apa dulu gitu loh. Kalau hanya untuk Nah, mengampuni, ya itu. kalau misalnya sebentar ya, kalau misalnya untuk mengampuni aja, Tuhan Oke, itu punya betul, untuk sifat Maha mengampuni. Pengampun. Nah ya, Oke, begini. pengampunnya Tuhan aja bisa Ribet gitu ya. dia punya kuasa Maha Pengampun ya kan. Betul. Mm-mm. Nah, terus ngapain gitu loh? Dia bilang, misalnya ini ya, saya berbuat dosa misalnya ya, saya melakukan zina misalnya seperti itu. Kemudian saya minta ampun kepada Tuhan ya, bertobat. Artinya bertobat, abang tahu nggak? Ya, Apa? Biar kita menyamakan persepsi dulu. bertobat itu ya meminta ampun, tidak mengulangi dosa lagi. Pinter. Nah, dengan demikian Allah sudah mengampuni dosa kita. Ya udah, selesai urusan di situ. Oke. Kenapa harus ribet gitu loh? Waktu Adam dan Hawa, kalau kita berbuat dosa, Tuhan sudah bilang loh ada hukumannya. Jadi hukumannya harus tetap ada, dan Tuhan itu adil. Nggak boleh Tuhan itu kayak, oh kamu buat dosa dihukum, tahu-tahu nggak dihukum. Itu namanya Tuhan nggak konsisten. Hukumannya tetap Oke. diadakan, Oke, mantap. ya. Tapi diganti. Saya langsung masuk nih. Saya tanya, ketika Tuhan mengatakan dia akan menghukum manusia, yang dihukum siapa kata Tuhan ketika berbuat dosa? Siapa Yang kata dihukum? Tuhan? Yang dihukum siapa? Ketika manusia berbuat dosa, kata Tuhan yang dihukum siapa? Lebihnya itu kayak mati sih, mengalami kematian. Bukan. Gini loh, yang saya tanya, Hukumannya ketika hukumannya yang kematian. ya udah, yang mendapatkan hukuman siapa kata Tuhan?
per pribadi. Nah, sekarang yang dihukum siapa? Di Kristen. Kalau dia percaya kepada Yesus, hukumannya hilang. Ya udah, berarti Tuhan itu tidak konsisten. Kenapa saya katakan tidak konsisten? Ketika di dalam kitab Anda, di dalam kitab Kejadian, ketika Adam yang berbuat dosa dia yang harus mati, tapi di kitab Anda yang perjanjian baru, Adam yang berdosa, Tuhan Anda yang mati. Anda bilang tadi Tuhan itu adil. Adil itu apa sih artinya? Adil itu ketika yang jahat mendapatkan hukumannya, yang baik mendapatkan penghargaan. Kalau Anda bilang adilnya Tuhan, yang berdosa Adam yang dimatikan adalah orang benar seperti Yesus, itu nggak adil namanya. Makanya saya bingung nih, konsep adil dalam Kristen itu gimana sih? Nah, tadi kita kembali nih, bisa nggak Tuhan jadi manusia? Saya tanya, bentar, kita pakai logika nih. Tuhan Anda itu jadi manusia kenapa? Karena nggak ada yang manusia yang mampu hidup suci. Di mana tertulis begitu? Bahwa keinginannya jadi manusia karena manusia nggak ada yang mampu hidup suci. Henok Elia itu nggak hidup suci berarti. Berarti ada manusia yang hidupnya tidak suci bisa ke surga gitu. Ini blunder nih, brother. Semua keturunan Adam dan Hawa berdosa. Semua keturunan Adam dan Hawa itu berdosa. Oke, Henok berdosa nggak? Berdosa karena dari mulai dia Kenapa sebelum bisa ke lahir pun surga? kita udah manusia yang berdosa. Ya, kenapa Henok bisa ke surga? Berarti Tuhan Anda melegalkan orang berdosa ke surga? Nggak konsisten lagi nih Tuhan. Katanya kalau orang berdosa dapat hukuman. Atau tidak? Ya makanya saya tanya, kapan pernah Henok bertemu dengan Yesus? Kalau dia percaya Yesus yang akan datang, dia selamat. Mana dalil kalau dia percaya Yesus akan datang sebagai Tuhan? Kamu tahu nggak alasan dia masuk ke surga kenapa? Bukan karena dia percaya Yesus. Tapi di kitabmu sendiri tertulis dia masuk surga karena hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya ada orang-orang yang kalian tuduh berdosa hidup bergaul dengan Tuhan tanpa ada hubungan dengan Yesus. Maka blunderlah argumen yang mengatakan tidak ada semua manusia yang bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Bohong, karena Henok sudah ke surga sebelum Yesus lahir. Gugur loh, blunder loh itu deh. Saya bantah doktrin kamu loh. Saya bukan Yesus bantah lahir kitabmu. kan dia Allah. Oke, tunjukkan kepada saya Yesus adalah Allah dalam perjanjian lama, bukan dalam klaim perjanjian baru. Kenapa? Kalau Yesus adalah Allah, tidak tertulis dalam perjanjian lama, berarti kalian mau mengklaim bahwa orang-orang yang tidak mengalahkan Yesus itu adalah orang-orang yang benar. Kenapa? Emang gak tertulis di perjanjian lama? Karena Yesus sebagai Allah itu adalah kalian ambil diksinya dari perkataan Yesus. Yesus Alfa Omega, klaim bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Orang yang belum membaca PB gimana? Tahu kalau Yesus adalah Allah? Gimana ini ceritanya ini? Kalian ayolah pakai logika. Sekarang gini, saya kembali kepada Tuhan seharusnya. Ketika kamu bilang Tuhan itu mau menjadi manusia, saya minta kepada kamu pertanggungjawaban bahwa ada Tuhan mengatakan dia akan jadi manusia. Coba, nubuatan Tuhan akan jadi manusia. Sebenarnya bukan jadi manusia sih, tapi menambahkan keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau Ya, jadi gimana kan itu? berubah. Dia menginginkan Yang itu. awal kalau misalnya jadi manusia itu Nah, ini blunder awalnya nih. Tuhan menjadi Adikku yang bukan ganteng. Tuhan. Nih saya potong langsung nih. Berarti kamu blunder mengingkari kitabmu lagi nih. Yohanes 1:14 kamu baca. Pada mulanya firman bersama Allah. Dan kamu tahu tidak dalam Yohanes 14. Yang menjadi manusia si firman itu. Makanya dia dikatakan Allah. Blunder adekku. Nggak ikut lagi kaidah Kristen. Saya luruskan lagi nih. Saya jadikan kamu Kristen yang baik lagi nih. Saya meluruskan kamu supaya jadi Kristen yang benar sesuai kitabmu nih. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Di ayat ke-14-nya, firman yang jadi manusia. Kamu bilang tidak menjadi manusia. Yesus memang berkenosis dalam Filipi pasal 2 nomor 6. Di situ dia mengosongkan diri. Jadi, kalau masalah doktrin Kristen saya sudah hafal lah, sudah paham lah. Tapi masalahnya bukan itu. Saya tidak membahas doktrin Kristen yang memusingkan. Tapi saya bahas bagaimana konsistensi kamu sebagai orang Kristen yang percaya dengan kitab sucimu. Dalam kitab perjanjian lama, ada tidak tertulis Tuhan bernama Yesus? Pernah nggak Musa mengajarkan Tuhan bernama Yesus dan Tuhan itu Roh Kudus? Pernah nggak Musa, Abraham, nabi-nabi sebelumnya mengajarkan bahwa Tuhan itu Trinitas? Pernah tidak? Kita tidak butuh orang pintar, kita butuh orang jujur. Terima kasih. Nah, salah tidak orang-orang yang pegang Torah? Salah nggak mereka menurut, karena kamu sudah akui ya, tidak ada secara tertulis bahwa Tuhan itu bernama Yesus dan Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah Tuhan dalam kitab Tanakh. Maka salah nggak orang Yahudi tidak menuhankan Yesus?
Ya enggak. Ya sudah, berarti barang siapa Bani Israel yang tidak menuhankan Yesus, mereka benar karena ikuti Tanakh, Taurat, Ketuvim dan Nevim. Pertanyaan saya, kemudian muncul tulisan-tulisan, ada orang yang dituduh mengaku sebagai Tuhan. Sementara di kitab tertulis, di kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, dalam kitab Bilangan, Ulangan, dan Keluaran, Allah bukanlah manusia sehingga berbohong. Engkau inilah menjadi saksi-saksiku Bani Israel. Sebelum aku tidak ada Tuhan lain yang dibentuk, dan setelah aku tidak ada. Tiba-tiba ada muncul manusia yang mengaku Tuhan. Kira-kira diterima nggak sama orang Yahudi? Manusia mengaku Tuhan. Nih saya kasih kamu data nih. Kita berpikir pakai logika nih. Dalam kitab orang Yahudi ini kan harus taat kepada kitabnya, benar nggak? Orang Yahudi kalau ingkar kitabnya berdosa nggak? Nah, dalam kitabnya tertulis, sebelum aku tidak ada Tuhan terbentuk, Yesaya pasal 4, pasal 3 nomor 40, ya, kamu baca ayatnya. Kan mereka harus ikut kitabnya nih, tentang Tuhan nih. Ya nggak? Bener nggak? Mereka harus ikut kitabnya kan? Nah, dalam kitab mereka tertulisnya begini. Saya bacakan buat kamu nih. Bentar. Saya lupa ayatnya 340 atau 40 ayat 3. Dulu saya hafal, oh salah. Saya pasal 40 berapa Tapi itu? bukankah Berapa, Tuhan Bentar. itu Allah itu Bentar. sebelumnya Sebentar sudah dulu, pernah enggak. juga Kita jadi selesaikan yang dulu. lain selain jadi Yesus? Ya, teofani itu tidak dikenal oleh Bani Israel. Teofani itu dikenal oleh orang pagan. Ya, kamu harus tahu tuh. Kamu cari teofani itu dari kata theos tuh, bukan dari kata Elohim ya. Nah, ini Kalau apa sih kamu yang Musa Tuhan menjadi tiang awan, Kalau kamu gitu kamu akui Tuhan pernah jadi tiang. Yesaya 43 nomor 10 nih. Ya, Tiang kalau gitu awan. kalau ada yang nyembah tiang, iya, tiang awan seperti apa? memang tiang awan menurut Uni kayak mana? Nggak ada, awan nggak pakai tiang. Makanya mana itu nggak bisa diambil secara harfiah. Yesaya pasal 43 nomor 10. Kamu Tiang baca nih, saya awan tunjukkan. Dikatakan tiang awan seperti itu, apa? itu karena awan itu mempunyai bayangan itu membuat Berarti kita Tuhan jadi teduh. Nah, awan. itu dikatakan tiang awan. Kalau gitu Dulu Tuhan kan jadi awan gitu. Di Musa kan seperti itu. Oke, Yang coba Musa tunjukkan membawa kepada Bani saya. Israel keluar. Oke, nggak apa-apa. Kamu kan mengtafsirnya dari terjemahan. Coba tunjukkan kepada saya orang Yahudi atau Bani Israel yang memahami Tuhan pernah jadi awan. Silakan. Belum sampai sana sih. Nggak ada. Tidak ada orang Yahudi mengimani Tuhan itu menjelma menjadi makhluk. Nah, coba nih kita baca nih. Yesaya pasal 43 nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Artinya YHWH itu tetap, tidak menjelma menjadi apapun. Sebelum aku, tidak ada Elohim dibentuk, dan sesudah aku, tidak akan ada lagi. Tiba-tiba muncul manusia yang konon katanya adalah Tuhan. Menurut kamu, berdosa atau tidak orang Yahudi ini menuhankan Yesus menurut ayat ini? Silakan dijawab. Kalau Kristen ya nggak berdosa nih. Lah, berdasarkan ayat ini, berarti kamu mengajarkan orang Yahudi supaya ingkar kepada kitabnya. Bukannya Kristen itu juga di sana Yahudi ya? Beda lah. Yahudi itu nama etnis, adek. Kristen itu kan istilah untuk orang-orang yang mengklaim mengikuti Yesus. Itu baru ada di Antioquia setelah Paulus hadir. Kan dalam Kisah Para Rasul, Kristen pertama sekali pengikut Paulus dikatakan Kristen. Muridnya Yesus itu apa aja? Orang Yahudi. Yahudi kan? Iya. Coba dek baca ini dek. Bukannya Coba nih, dikatakan juga pengikut Yesus? Ya pengikut Yesus siapa aja bisa ngaku-ngaku pengikut Yesus kan dek. Uni juga bisa bilang kalau ini pengikut Yesus. Nah nih, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum aku tidak ada Elohim yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ini orang Yahudi ditekankan nih. Pokoknya nggak ada nih Tuhan setelah YHWH. Tiba-tiba kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan. Maka menurut ayat ini justru orang Yahudi berdosa ketika mengimani Yesus Tuhan. Justru mereka benar ketika menolak Yesus Tuhan. Kenapa? Karena menurut ajaran mereka, tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelah Tuhan YHWH itu. YHWH itu. Nah,
Dan ini ambigu, istilahnya seolah-olah Tuhan kalian yang Yesus itu mau membaurkan keadaan, mau merusak peradaban. Yesus Dia kan- kalau dia Tuhan loh. Kalau dia Tuhan loh ya. Kalau dia Tuhan, dia sedang mencoba untuk menyesatkan orang Yahudi. Dia sendiri yang bilang tidak akan ada lagi Tuhan dibentuk. Tiba-tiba dia hadir yang dibentuk dari rahim Maria. Kan ini namanya sedang membuat orang Yahudi sengaja tersesat. Yahudi jadi bingung jadinya, mau percaya kitab sucinya, tolak Yesus Tuhan. Kalau mau buang kitab sucinya, ya terima Yesus Tuhan. Masa Tuhan Makanya begini? Gak mungkin Kristen Tuhan itu- membuat manusia jadi kayak gini. Kenapa Kristen, Dek? Bentar. Ya, di-mute aja dulu, Dek. Santai. Di-mute dulu ya, Dek. Ya. Jadi gini loh, kalau kita bicara tentang esensi Tuhan, kita harus punya parameter yang mengatakan bahwa dia Tuhan atau tidak. Gitu loh. Kalau dia bukan Tuhan, jangan katakan Tuhan. Kalau dia Tuhan, jangan katakan dia makhluk. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya syarat Tuhan dikatakan Tuhan, maka semua bisa jadi Tuhan. Itu loh. Ya. Jadi tolong yang naik ke atas tempat saya ini, yang kayak gini nih, diskusi bagus-bagus bisa bergantian ngobrol. Kasih knowledge kepada kami umat Islam atau sebaliknya saya yang kasih knowledge. Tuhan itu apa? Dalam makna etimologi, Tuhan itu adalah sembahan, Johnny Roll. Terminologinya Tuhan pencipta yang tidak diciptakan. Dah ya, kalau sepakat dengan saya lanjut diskusi, kalau enggak silakan bawa definisi sendiri dan bantah definisi saya. Gitu. Ya. Kalau kita mau bicara ini kita harus dudukkan dulu, paham gak kita dengan esensi yang kita bahas? Menurut saya judulnya jangan gitu. Loh, menurut Anda dasarnya apa? Ini kan sebuah pertanyaan. Gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Atur komal-komal Kristen, jangan atur komal saya ya. Komal ini komal Islam yang berdasar. Dasar saya apa? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dasar saya adalah Undang-Undang Pasal 28E, nomor 2 dan nomor 3. Hak beropini dan berpendapat. Ini adalah sebuah judul diskusi. Dasarnya karena Edis yang bawa. Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Maka saya bertanya, Yesus raja seks nggak? Ini pertanyaan. Ini jadi bahan diskusi. Kalau kalian nggak terima, jangan tonton. Ngapain kalian di sini? Kalian nggak bisa intervensi saya kecuali kalian yang nafkahi saya. Kalian suami saya. Kalau suami saya boleh intervensi saya. Kalian bapak saya boleh intervensi saya. Kalian siapa? Dosen saya bukan, guru saya bukan, suami saya bukan, bapak saya bukan. Jangankan ngasih nafkah, ngasih bunga aja kalian enggak, terus mau intervensi saya. Hei, hantu belau, tidurmu terlalu miring ya. Jangan kau atur saya. Kecuali saya melanggar undang-undang. Di mana langgar undang-undangnya di sini? Ada nggak undang-undang yang saya langgar? Ada nggak ajaran agama Islam yang saya langgar? Kok saya harus ngikutin kau? Emang kau siapa? Jangan menjajah saya wanita independen dan merdeka. Selagi saya belum ada yang menafkahi, saya nafkahi diri sendiri, jangan kau atur saya. Apalagi kau Islam. Bhinneka Tunggal Ika, saya Islam bu, ilmu agama saya saja masih kurang. Ya sudah, jangan bahas agama orang lain. Anda kalau Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Khalid Basalamah bang, jangan nonton dialektika lintas iman bang, bisa goncang imanmu nanti. Sudahlah ilmu agama pas-pasan, nonton pula debat lintas agama. Apa nggak jadi murtad nanti ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja SKS? Saya nggak bahas Kristen, kamu nggak ada hak. Jangankan bahas Kristen, kamu nggak ada ilmu. Kamu nggak boleh bahas Islam, abangku. Bang Bhinneka, jangankan bahas Kristen, abangku. Kau aja nggak berhak membahas Islam loh, karena kau nggak ada ilmu. Gitu loh. Kalau saya berhak, kenapa? Saya mahasiswi prodi komunikasi penyiaran Islam. Mata kuliah saya ada kristologi. Saya punya hak di situ. Dan saya adalah seorang apologet yang ada SK-nya. Ya, pintar diakui loh, pintar itu diakui sama orang yang di atas kita. Dosen saya mengakui saya pintar, kepala prodi mengakui saya pintar, nilai saya tinggi loh. Bahkan saya dikatakan oleh rektor sebagai orang yang cerdas. Artinya saya nggak ngeklaim sendiri. Tanya aja sama Universitas Unmu, Anda kenal nggak rektornya, prodinya, sama dekannya? Itu udah ngobrol sama saya, bukan saya yang bilang saya pintar. Gitu loh. Islam versus Islam kan ujungnya bukan, saya nggak mau mendebat Anda, saya mau Anda nggak munafik. Kalau nggak suka dengan debat lintas agama, pergi dari sini. Ngapain nggak suka tapi nontonin saya juga, kan lucu. Yang namanya munafik, nggak suka tapi ngintip juga. Pergi lihat Ustadz Abdul Somad, pergi lihat Ustadz Khalid Basalamah, biar dapat ilmu Islam. Jangan di debat lintas agama, bahaya antum anta gitu. Kalau saya nggak perlu ngaku-ngaku pintar, tanya aja sama rektor saya, tanya aja sama dekan saya, tanya aja sama kaprodi saya. Ngapain saya yang harus bilang? Nggak boleh saya ngaku-ngaku pintar, nggak boleh. Saya justru merasa bodoh. Semakin saya belajar, saya merasa saya ini jahil. Kenapa? Terlalu dalam ilmu tentang Islam harus dikaji. Gitu loh. Jangan ngatur-ngatur komal saya. Kecuali lu kasih nafkah gue. Ngasih nafkah kagak ngatur-ngatur lu.
apaan lu, ya kan? Gitu. Ya Wonder, lanjut lagi adikku. Saya mau Islam mau Kristen, kalau sok-sok ngatur-ngatur saya isep ubun-ubunnya loh. Enak aja. Dipikir saya cuma sama Kristen doang kali keras ya? Enggak. Sama orang Islam saya juga bisa keras kok. Apalagi yang ngatur-ngatur saya tapi nggak tahu siapa saya. Gitu ya. Oke, Wonder Praise Store. Justru saya bisa lemah lembut sama orang Kristen nih. Ya nggak ngatur-ngatur. Nah, Wonder, sekarang kita back to topic. Ya. Coba Uni pengen tahu kita esensi Tuhan dulu kita bahas, boleh nggak? Kita turun dulu ya, kita down lagi nih. Kita kan dari tadi sudah sibuk nih bertukar pendapat tentang keramiknya yang mana sih, batu bata apakah ini semen putih atau semen coklat, apa yang harus kita bahas? Kan itu tadi kita sibuk kan. Gimana kalau kita fokus untuk bahas pondasinya dulu, boleh nggak? Ini pondasinya udah rata atau belum? Nah, Uni mau mengajak kamu untuk membahas esensi Tuhan. Sekarang Uni pengen tahu, menurut kamu Tuhan itu apa? Silakan. Ini bukan menguji kepintaranmu ya, Diku. Ya. Enggak, ini buat ilmu kamu. Karena nanti kalau kamu nggak jawab, nanti Uni yang bantu kamu jawab nanti. Uni bantu kamu mentransfer knowledge. Karena Uni sudah belajar. Tuhan itu apa? Boleh pendekatan apapun boleh. Pendekatan linguistik boleh, pendekatan terminologi boleh, pendekatan esensial boleh, pendekatan estetika boleh, pendekatan alegori boleh, filosofi boleh. Terserah kamu. Kamu menjawab menggunakan pendekatan apa? Luas banget sih ini kalau masalah Tuhan itu apa. Ya, Oke. luas sekali. Kalau gitu kita bahas secara esensi aja. Keadaan sebenar-benarnya tentang Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu bagaimana? Oke lah, mungkin Uni saja kasih informasi, nanti kamu kritisi ya. Uni bagi informasi ini. Jadi kalau dalam pandangan Islam, Tuhan itu sebenarnya kata yang tidak ada dalam kitab kamu dan kitab Uni. Ini kamu Uni kasih ilmu ya. Dari Lembaga Alkitabiah Indonesia, kata Tuhan itu adalah kata salah sebut deh, hiperkorek. Saya kasih data ya. Supaya kamu tercerdaskan, minimal kamu kenal Uni, nggak sia-sia kenal Uni. Artinya Uni nggak berniat menyerang agama kamu, tetap aja di Kristen, nggak masalah, itu pilihan kok. Tapi kalau knowledge kita harus saling berbagi lah. Karena kami umat Islam itu nggak boleh egois. Kalau saya bilang sayang sama kamu, harus saya kasih kamu knowledge, bukan nyerang-nyerang agama kamu. Karena kamu terlahir sebagai Kristen. Nah, saya kasih kamu data, materi, foto, buku ya. Saya nggak punya bukunya, tapi saya punya foto bukunya ya.